Oke, selamat malam teman-teman semua. Selamat datang di Trading Bareng episode 30. Ini adalah live trade ya teman-teman ya, kalau misalnya yang baru join ya. Dan juga kita ada Q&A seputar tentang trading forex tentunya. Jadi silahkan kalau ada pertanyaan, karena 20 menit pertama kita gunakan untuk Q&A. Nanti baru selanjutnya kita analisa market dan kita live trade bareng teman-teman, oke? Dan buat kalian juga yang belum punya broker ya dan juga mau join, mau coba yang namanya trading forex, kalian bisa cek yang namanya OctaFX. Linknya sudah ada di description di bawah. Kalian tinggal daftar melalui link tersebut dan kemudian kalian bisa deposit dengan menggunakan kode promo yang ada di kanan bawah kalian untuk mendapatkan bonus deposit. Oke. Nah, silahkan saya buka aja sesi Q&A-nya. Kalau ada pertanyaan, monggo ditanyakan, silahkan. Sambil saya menyapa teman-teman semua. Hari ini ada NFP by the way jam 8:30 malam nanti ya. Jadi buat teman-teman yang trader NFP, siap-siap. Saya akan sharing juga tips and trick dari saya untuk NFP tentunya. Dan saya sekarang belum lihat market sama sekali hari ini ya, karena saya baru balik juga. Jadi nanti kita analisa bareng, oke? Bang, bocorin koin crypto altcoin. Oke. Akhir-akhir ini kripto nih memang lagi naik semua ya. Jadi banyak orang millennials yang hype tentang Bitcoin karena memang lagi pada naik ya. Jadi trennya ini mulai naik nih Bitcoin ya, secara secara bisnisnya gitu ya. Jadi kalau kripto ini saya udah pegang dari dulu teman-teman ya, dari zaman Bitcoin masih berapa ya, masih dulu zaman dulu yang naik-naiknya ke 180 juta itu ya, terus turun ke 4.000 sampai sekarang gitu ya. Saya sudah udah kecemplung di kripto ya. Saya juga coba mining juga dulu ya awal-awal ya, sampai punya beberapa mesin. Akhirnya saya nonaktifkan, terus saya tradingin aja Bitcoinnya gitu. Jadi kalau misal ditanya Bitcoin ya, itu aset yang luar biasa teman-teman ya. Jadi kalau buat teman-teman yang belum tahu Bitcoin atau cryptocurrency, boleh belajar dari sekarang karena menurut saya itu akan menjadi aset yang luar biasa ke depannya. Dan ya memang saya sedang pegang beberapa koin ya. Saya pegang Bitcoin itu sendiri, saya pegang Ethereum juga. Dan bocoran untuk koin altcoin yang kecil-kecil ya, saya itu ada pegang Wabi teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman mau cek silahkan. Saya pegang Dogecoin juga ya, terus saya pegang Algo juga ya. Ada beberapa koin juga yang menurut saya bagus gitu ya. Kalau misalnya kripto itu punya triknya sendiri, kalian harus cek yang namanya fundamentalnya ya, dan kalian lihat itu co-foundernya siapa, CEO-nya siapa, apakah dia aktif di sosial medianya, ikuti perkembangannya karena cryptocurrency itu menarik ya. Jadi semuanya transparan, kita bisa lihat semua rekam jejaknya di media sosial mereka dan juga di website mereka tentunya. Seperti itu, oke? NFP War. Ya, hari ini ada NFP jam setengah delapan nih. Setengah 9 malam, oke? Bisa dilihat di mana NFP, bisa dilihat di Forex Factory jamnya ya, forexfactory.com, silakan dilihat. Diubi nyimak, halo bro, hadir bang, halo bro Roni. Bitcoin to the moon, iya sekarang sudah menyentuh 40.000 tadi saya lihat ya, 40.500, luar biasa. Dan itu masih kecil ya kalau dilihat dari capnya dibandingkan dengan gold ya, dibandingkan dengan emas. Kalau misalnya aset dari emas itu pindah, nggak usah 100% ya, pindah 10% aja ke Bitcoin ya, itu harga Bitcoin bisa 4 kali lipat dari sekarang gitu. Sorry, bisa sampai 400.000 US dollar, bukan 4 kali lipat, hitung aja sendiri, 10 kali lipat berarti dari sekarang kalau 40.000. Hadir, halo bro Gandhi semua, hadir, thank you yang sudah hadir. XAU bakal terjun lagi nggak bang? XAU kalau misalnya kita lihat dari saya belum lihat sih ya marketnya seperti apa ya XAU ya. Oh, saya rasa nggak akan terjun lebih dalam lagi dalam waktu dekat ya. Tapi nanti kita akan lebih deep analisisnya nanti ya, jam setengah 8-an ya. Kita akan bahas. Bitcoin tembus 550 juta. Oke ya, lagi keren Bitcoin ya. Kalteng hadir, halo Bro Biksa Mahakarya, thank you. GBP Jepang Yen apakah sudah terbentuk double top? Nanti kita bahas Bro Hyo, thank you. Cikarang, halo Bro Haikal, Loksumawe hadir. Bro Budianto.
Makassar hadir Bro Antonius, Bro Ishak, Makassar semua, Ketapang, Bro Benny luar biasa. Bang, mau tanya seputar konten sebelumnya Head and Shoulder. Oke. Bro Renaldi, jika berlawanan dengan berita forex, oke, apa cara itu efektif atau tetap pada acuan berita forex? Kalau dalam forex yang namanya fundamental atau news itu memang akan mengacaukan technical analysis ya. Jadi kadang-kadang dia membuat anomali secara teknikal. Tetapi pada intinya kalau memang price-nya itu sudah terbentuk, pattern-nya sudah jelas, mau anomali seperti apapun dia akan kembali ke jalannya atau ke technical analysisnya, bro. Jadi kalau saya kan tipe-tipe yang yang tidak terlalu melihat news ya atau rumor gitu ya. Jadi saya lebih stick kepada plan saya sesuai dengan technical analysis seperti itu. Malam Bang Daryl dari Denpasar. Halo Bro Rama, thank you. Analisa GBP CHF Bang dari awal tahun kemarin sideway ini. Oke, nanti ya si Susanti ya. Nanti kita coba cek. Oke. Penonton tersedia dari Bogor, Bro Muhammad. Keren. Bang, kalau scalping bisa nggak di TFM5 atau kalau bisa indikator apa yang cocok? Scalping memang di time frame 1 M1 sampai M5 gitu ya. Dan kalau ditanya indikator yang cocok, lebih baik kalau misalnya scalping itu pakai price action aja sih, ya jangan pakai indikator. Karena indikator itu lagging, apalagi untuk scalping yang sifatnya cepat seperti itu udah pasti akan lag ya, akan ketinggalan gitu. Jadi mendingan pakai price action. Kalau memang pakai mau pakai indikator ya, pakailah indikatornya yang menunjukkan yang bisa nunjukin kita tuh sisi leadingnya ya, seperti divergence dan lain-lain. Dengan indikator seperti stokastik, RSI, MACD kayak gitu-gitu ya. Ada sumber yang bagus untuk pelajari kripto, Bang? Saya sih cari-cari sendiri aja referensi ya gitu ya. Kalau sumber yang bagus, saya belum pernah ketemu bukunya ya kripto ya. Saya belum pernah baca buku tentang kripto juga. Cuman banyak kok di internet ya sumber-sumber kalau kalian mau belajar sendiri. Saya juga nggak pernah belajar apa-apa sih di kripto ya, karena pada dasarnya sama ya. Kalau misalnya analisa teknikal tuh sama, intinya seperti itu. Cuman mungkin yang perlu dipelajari itu tentang blockchain-nya, tentang sistemnya mereka seperti apa gitu. Cara membaca Forex Factory gimana ya? Itu di Forex Factory yang kalian lihat kan ada 3 tuh hasilnya ya. Pertama ada actual, ada forecast, kemudian ada previous ya. Previous itu kan hasil yang lalu, forecastnya itu adalah nilai yang diramalkan akan muncul, dan actual itu yang terjadi beritanya apa gitu. Ya tinggal lihat aja sih kalau misalnya actualnya itu lebih besar dari forecastnya, dia akan pengaruhnya apa ke mata uang, kan itu ada informasinya semua ya di Forex Factory-nya, tinggal dibaca gitu. Jakarta hadir, Tangerang hadir. Halo Bro Ramdhani. Bang, info tentang OctaFX dong please. Apanya nih yang info nih? Bang, share nomor WA dong di broker saya di broker Okta tradingnya. Bisa masuk grup aja bro di Discord ya. Untuk nomor WA sih saya nggak share bro, soalnya nanti takut ada disalahgunakan gitu. Bang, price action cocoknya buat trading tipe apa? Apapun cocok ya pakai price action ya. Kalau kamu mau scalper atau mau intraday atau bahkan mau position trading, itu semua cocok kok gitu ya. Jadi price action ini memang untuk semua tipe trading sih ya. Bang, apakah market minggu sebelumnya bisa dijadikan acuan untuk trading di minggu yang akan datang, atau tetap harus melihat terlebih dahulu arah market minggu yang akan datang?
Tetap harus cek ya. Tapi kalau buat data historinya tuh bisa dipakai 1 minggu ke belakang tuh bisa. Cuman kalau untuk tradingnya ya memang harus dicek pada waktu itu kayak gimana marketnya gitu. Nggak bisa pakai minggu lalu punya. Halo Bro Daryl, Pick hadir. Halo Bro Joe dari Pick. Keren. Tempat nongkrong saya tuh bro. Bang, kalau divergence itu swingnya berapa kali? Divergence itu nggak ada swing berapa kali ya. Jadi yang dilihat itu adalah hubungan atau korelasinya antara harga dengan stokastik atau oscillatornya gitu loh. Kayak gitu aja kalau divergence. Nggak ada hubungannya sama swingnya berapa kali. Malam Bang Daryl, NFP hari ini jam berapa Bang? Hari ini NFP jam 8:30 malam. Bang, akun saya nggak bisa masuk Okta buat Samsung, buat sambung ke Meta. Itu coba cek langsung ke ke live supportnya aja ya. Biasanya kalau masalah-masalah akun itu antara emailnya atau antara rekeningnya gitu ya, nomor rekeningnya tidak sesuai dengan nama yang didaftarkan di OktaFX seperti itu rekening banknya. Tapi kalau nggak gangguan internet biasa gitu loh. Jadi coba bisa kontak sama live supportnya langsung. NFP jam berapa ya Bang? 8:30 malam bro. Surabaya hadir Bro Andiko, thank you. Euro NZD H1 double bottom bukan Bang? Nanti kita cek ya Euro NZD. Saya cek sekarang deh Euro NZD H1 double bottom atau bukan. Bisa terjadi double bottom tapi belum terjadi ya bro ya. Bisa terjadi double bottom. Ada calonnya nih. Bang Bang apa dulu belajar di CIT juga? Iya saya dulu alumni CIT juga dan sekarang malah masih mengajar juga di sana. Euro USD kapan naiknya Bang? Kalau ditanya kapan naiknya, kapan akan naik, saya nggak tahu pastinya gitu ya. Tapi kalau lihat tendensinya, kita lihat dulu di H4 ya. Kalau lihat tendensinya sih ini dalam waktu 4 jam ke depan masih bisa naik gitu. Cuman kalau ditanya kapan naiknya saya nggak tahu bro. Pontianak hadir, Bro Indra halo. Belum mulai ya. Ini kita sudah mulai ke Q&A ya. Tapi kalau untuk bahas marketnya nanti jam 7:30 lah gitu. Broker yang aman apa Bang? Trading forex lewat handphone. Bisa pakai Okta kok bro. Ya OktaFX ada di handphone. Bang, price action cocoknya buat trading apa? Itu tadi udah saya bahas. Pemula dari Manado hadir Bro Juan, thank you. Kak Daryl nanti jelasin NFP dikit ya. Oke bro, nanti kita jelasin NFP dikit. Saya akan jelasin tips cara saya aja ya. Saya akan ulang terus. Siap NFP saya akan share tips saya gimana buat trading NFP. Jadi sekali lagi kalau NFP yang buat tradingnya ini versi saya ya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya versi sendiri ya monggo silahkan. Kita bukannya menganggap itu salah ya teman. Kalau dari versi saya trading NFP saya itu adalah saya tidak mengambil posisi ya. Biasanya nih ada yang kayak gini nih tradingnya nih. Begitu NFP dijagain nih, dipasang. Misalnya di sini buy stop nih. Dipasang buy stop, di sini dipasang sell stop, yang mana yang kena nanti di close satunya gitu ya. Biasanya ada yang kayak gitu trading NFP. Kalau saya nggak seperti itu gitu trading NFP ya. Contohnya saya ambil di ini aja nih ya. Nah, ini Euro USD nih. Oke. Nah, Euro USD ini nanti biasanya kalau NFP itu saya akan ambil gebrakan tendangan keduanya teman-teman ya. Jadi setelah dia launch saya lihat arahnya mau kemana. Ketika dia sudah kena area supply atau area demandnya baru saya entry posisi gitu ya. Contohnya kalau misalnya di keadaan sekarang ya, ini H4 kita lihat di M30 nya ya. Misalnya nah seperti ini ya. Misalnya di posisi sekarang ya, ini saya tahu nih di sini ada area supply nih bro ya, di 1.230 gitu ya. Nah nanti kalau misalnya NFP dia keluar ya, nanti kan volatile marketnya ya. Ketika dia sudah kena sini saya baru ambil sell gitu ya. Kalau misalnya NFP-nya itu bagus gitu ya. Kalau NFP-nya jelek ya berarti saya carinya di bawah teman-teman ya, yang di area bawah sini gitu.
Saya pokoknya tunggu sampai harganya ini kena area supply atau demand-nya. Itu saya baru entry. NFP-nya seperti itu. Dan itu saya sudah coba jauh lebih safe daripada kita pasang buy stop sell stop di atas bawah seperti itu. Trading Bitcoin pakai platform apa ya, bro? Kalau saya bisa di Indonesia saya pakai Indodax, kalau bisa di luar saya pakai Binance. Bang, video yang sama Boy William sudah up kah? Udah dari kemarin-kemarin di channelnya Boy William, tapi ya bukan di channel saya. Bang, kalau berita NFP positif USD menguat ya. Kalau NFP-nya positif USD-nya menguat, betul. Kalau negatif berarti USD-nya melemah. Bang, di Telegram nawarin profit 140%. Enggak, itu penipu ya. Hati-hati teman-teman yang sekarang ada live sekarang nih 343 orang. 360 orang ya, saya mohon. Kalau misalnya ada yang mengatasnamakan saya di Telegram atau di platform manapun selain di Discord, itu bukan saya, itu penipu. Apalagi nawarin modusnya tuh dia nawarin investasi 100% gitu ya. Itu harap hati-hati. Dan yang kena itu bukan cuma saya yang dipalsuin ya. Ternyata banyak kenalan saya juga, termasuk mentor saya sendiri, itu juga namanya dicatut ya untuk dibikin penipuan seperti itu. Jadi harap hati-hati, oke? Saya nggak pernah punya Telegram, jadi kalau misalnya ada yang nawarin Telegram atau apa itu udah dipastiin penipu, teman-teman. Harap hati-hati. Bang, ada referensi untuk mendalami ilmu Elliott Wave? Kalau Elliott Wave sih saya belum tahu ya bukunya apa yang bagus, karena menurut saya sama aja bro ya, bukunya tuh itu aja isinya gitu. Buku-buku tentang Elliott Wave itu isinya itu nggak beda-beda jauh bro sebenarnya. Jadi apapun yang bro baca tentang Elliott Wave itu bisa dipakai sih. Tapi usahain carinya tuh buku luar ya. Kalau misalnya mau belajar tentang Elliott Wave pakai buku, usahain buku luar gitu. Yang bagus bukunya itu Elliott Wave yang saya pernah baca tuh dari Charles J. Coffins ya, yang Elliott Wave Principle seperti itu bagus sih bukunya. Bang, jika harga sudah menyentuh support resistance, saat yang tepat untuk entry gimana? Ketika harga sudah sampai support dan resistance, yang kita lihat berikutnya adalah behavior candle ketika dia menyentuh support resistance itu seperti apa? Apakah ada rejection ataukah dia impulsif gitu ya? Dan kalau mau entry, kita lebih aman tuh tunggu dia jadi swing, teman-teman. Kalau di support tuh tentunya dia jadi swing low. Kalau misalnya di resistance tentunya dia jadi swing high, seperti itu ya. Bang Daryl, tempat untuk latihan backtest yang gratis di mana? Di MetaTrader 4 nih gratis ya. MetaTrader 4 tuh gratis, terus di TradingView juga kayaknya gratis deh. Bang, itu indikator apa? Saya nggak pakai indikator ini ya. Cuma stokastik doang sama moving average 90 ini. Bang, bedanya exponential moving average dan moving average biasa apa? Kalau yang simple itu dia gerakannya lebih perhitungannya aja ya. Jadi perhitungan candlenya itu rumusnya beda. Intinya secara visual dan secara fungsinya ya. Kalau simple moving average itu lebih insensitif gitu ya. Dia lebih landai teman-teman, lebih nggak sensitif sama harga. Tapi kalau exponential moving average itu lebih sensitif. Saya lebih pakainya yang exponential moving average. Bang, apakah cara analisa astrologi di forex memakai aplikasi Astrodox? Kurang tahu ya, saya nggak pernah pakai Astrodox soalnya ya. Kalau untuk astrologi di forex itu jarang sekali ya. Saya hanya melihat beberapa matrix dari astrologi yang saya bisa pakai di forex ya.
Contohnya sebentar ya, ini saya coba saya coba lihat dulu ya. Salah satunya Moon Declination deh. Ini saya kasih tahu ya. Moon Declination itu saya pakai di trading forex ya. Jadi saya mau melihat, dan ini sangat efektif sama GBP Jepang Yen dan juga gold ya teman-teman ya. Saya kasih tahu tanggalnya. Moon Declination itu yang benar-benar bagus tuh nanti. Sebentar. Oke, sebentar ya, saya cari dulu. Nah, ini dia Moontrax bisa dipakai. Contoh swing yang benar itu seperti apa, Bang? Saya sudah buat videonya banyak banget ya. Nanti saya kasih contoh swing yang benar juga, oke? Oke. Nah, tanggal 5 ke 6 nih ya. Tanggal 5 ke 6 tuh kapan ya? Sekarang tanggal berapa sih? Tanggal 8. Oke, nah tanggal 5 ke 6 dia bikin turning. Oke, ini udah bener ya, dia bikin turning di gold. Kita lihat ya sebentar ya. 5 ke 6. Ya, ini 5 ke 6 ya. Jadi tanggal 6 tuh dia bikin turning ke bawah, betul kan? Ini menggunakan Moon Declination ya. Jadi dia bikin high, dia bikin turning point. Oke, nextnya teman-teman ya. Tanggal yang kira-kira bisa bikin turning itu adalah di tanggal 19 Januari teman-teman ya. Dicatat tanggalnya 19 Januari. Itu menurut Moon Declination dia bikin turning lagi. Oke, jadi tanggal 19 Januari itu kira-kira di sini teman-teman ya. Untuk swingnya, swing apa Bang? Swing high apa swing low? Itu nggak bisa dilihat sekarang, harus tunggu pada saat dia dekat-dekat harinya. Oke. Oke, sekarang sekarang kita mulai aja deh teman-teman ya, untuk analisa dari major pair dulu teman-teman ya. Kita cek dari Euro USD. Ini saya hilangin dulu ya gambarnya biar fresh. Checklist. Sambil jawab pertanyaan juga nggak apa-apa ya. Yang mau nanya silahkan. Moon Declination itu sama dengan Moon Phase kah? Beda Pak Dewa ya. Pak Dewa itu beda sama sekali ya. Kalau Moon Declination itu perpindahan bulan ya, rotasi bulan dari kutub utara ke kutub selatannya dia gitu. Kalau Moon Phase itu kan dia perputaran dia ke bumi kan. Jadi itu berbeda. Oke, sekarang kita analisa ya dari Euro USD dulu ya. Sekarang kita mau lihat dari sisi daily ke H1-nya teman-teman ya. Bukan dari H4 ke M30. Kalau dari daily-nya teman-teman ya, kalau bisa kita lihat nih seperti ini ya. Dia di sini ada yang namanya bearish divergence teman-teman ya. Jadi dia ini turun ya, memang memang sudah seharusnya turun gitu loh, karena dia sudah bikin bearish divergence seperti ini di daily-nya ya. Dan kalau misalnya kita lihat secara trennya ya, dia memang masih naik teman-teman. Jadi kalau misalnya dia mau turun pun ya, ini jarak penurunannya mungkin sampai ke kaki sini teman-teman ya, sampai ke 1.207. Oke, itu untuk si Euro USD. Jadi kalau dari price action-nya ya, kalau dari technical-nya kita hubungkan dengan NFP yang akan muncul, kemungkinan nanti NFP-nya hasilnya bagus teman-teman ya. Jadi dia akan menguatkan si dolar sehingga lawannya dolar semua itu akan turun ya. Kalau dilihat dari technical seperti ini. Nah, kalau dari H4-nya ya, sekarang kita cek. Dari H4-nya dia juga bullish channelnya ini yang kecil teman-teman ya. Bullish channelnya seperti ini yang kecil. Ini sudah mulai pecah teman-teman ya, sudah mulai pecah ya, sudah mulai di break.
dan kita tinggal tunggu aja apakah dia bisa ke bawah gitu ya. Nah, kalau seperti ini ya, kita lihat di M30-nya sekarang. Nah, dari M30-nya ini kita bisa lihat bahwa dia ada area di sini teman-teman ya, di bagian sini ini krusialnya juga ya. Jadi kalau misalnya kalian mau entry, kalian bisa di sini ya, di area merah ini. Kalau misalnya ini kita tarik dari garis ke atas juga, ini pas di Fibo 50-nya ya. Dan ini kalau misalnya kita bikin crown areanya untuk entry-nya ya, seperti ini teman-teman ya. Jadi Euro USD ini dia akan kalau misalnya NFP dia itu merah, dia bergerak naik dulu teman-teman. Saya akan sell di area sini teman-teman ya. Saya akan sell di area sini pas NFP nanti ya. Jadi di area atas ini saya akan sell si Euro USD ini. Oke, itu untuk Euro USD. Nah, sekarang major pair yang kedua GU ya, atau cable. Nah, ini adalah major pair kedua. Ini kita langsung lihat dari H4-nya aja teman-teman ya. Oke, seperti ini. Ini objek listnya saya hapus lagi seperti biasa. Oke. Nah, untuk GU ya, untuk GU ini juga sama teman-temannya, dia daily-nya juga ada divergence seperti ini ya. Nah, ini divergence teman-teman. Dan di sini kita tandain dulu area-area krusialnya. Ini resistance yang sudah di break yang bertindak sebagai support sekarang. Dan di H4-nya kita lihat. Di H4-nya ini juga banyak beberapa area ya. Jadi di sini dia bertahan ya, resisten di sini dia bertahan. Dan di sini dia bikin satu pattern. Kalau misalnya teman-teman bisa lihat di sini bikin pattern falling wedge seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, ini kita tinggal lihat aja ya, ini falling wedge-nya kemana, masalah seperti ini ya. Jadi ingat ya, falling wedge itu tidak selalu dia bergerak ke atas, dan kalau dia gagal dia akan kencang ke bawahnya gitu. Itu yang namanya falling wedge seperti itu. Tapi kalau kita lihat sejenak dari price action-nya ya di H4 ini ya, ini dia memang tampaknya itu sedang build up teman-teman, build up ya, dan dia sedang ngumpulin tenaga. Tetapi arahnya memang tendensi ke atas, tetapi dia anehnya di H4-nya ini dia tendensinya tuh ada divergence teman-teman. Jadi yang ininya naik ya, dia semua naik, tapi stokastiknya tuh dia turun, atau oscillator tuh dia malahan bikin lower high terus gitu ya. Nah, ini yang berbahaya sebenarnya. Kita lihat dari M30-nya. Nah, untuk di M30-nya sendiri ya, ini kita tinggal lihat ya, kita tinggal tunggu di area atasnya sini ya. Ini area atas ini menjadi penentuan ya. Kalau misalnya dia kena area atas ini ya, ini saya bisa sell dulu sebenarnya. Nah, di sini. Kenapa di sini saya sell? Karena ini tercluster banyak sekali ya, teman-teman ya. Dia tercluster dengan area key point-nya di sini ya. Ini menjadi support, ini menjadi resistance ya. Dan di sini dia kena juga berbarengan dengan dia punya trend line dari pattern ini gitu. Jadi ini bagus untuk sell nih area sini ya di 1,363. Oke. Seperti ini. Dan kemudian sekarang kita ke Aussie dulu teman-teman ya. Kita ke Aussie US dollar. Kita lihat ya, major pair-nya berarti kalau GU itu tendensinya juga masih turun ya. Kalau misalnya Aussie sekarang kita cek ya, coba. Oke. Nah, untuk Aussie juga ini dia ini juga ada divergence teman-teman ya. Tapi nampaknya divergence-nya nih nggak terlalu kuat ya. Dia bisa jadi gagal nih divergence-nya nih. Dan secara H4-nya dia trennya masih bullish up, masih bullish sekali. Dan secara secara wave-nya pun kalau misalnya kita lihat teman-teman ya, kita kecilin. Oke. Secara wave-nya pun dia tampaknya tuh sudah 1 2 3 sudah ada di akhir-akhir dari pergerakan bullish teman-teman ya. Jadi ini juga harap hati-hati nih kalau misalnya kita di Aussie ini jangan terlalu trading buy terus ya. Ini kita bisa mencari reversal, sebentar lagi akan terjadi tampaknya, tergantung NFP hari ini juga gitu ya. Jadi kalau dari M30-nya ya, apakah dia sudah ada tanda-tanda untuk dia reverse ke bawah? Yang pertama di sini teman-teman, dia sudah membuat lower low di sini ya, dan tapi dia bikin secara minernya dia bikin higher lagi build up.
Dan di sini juga merupakan area penentuan ya. Di area sini teman-teman ya. Dan di sini kita lihat apakah dia kuat untuk naik atau enggak. Ya, ini secara Fibo-nya ini juga dia sudah ada di 618. Kalau misalnya dia naik sampai 786 nih, kemungkinan besar nih dia bisa naik lagi nih teman-teman ke atas gitu ya. Jadi kena 786, dia turun dulu sedikit, dia bisa reverse ke atas lagi seperti itu. Oke. Itu untuk Aussie US dollar teman-teman ya. Tendensinya ini masih cenderung untuk turun di M30-nya gitu ya. Tapi kalau misalnya kita lihat di D1-nya ya, di D1-nya ini dia masih bullish kuat, dan dia nanti mungkin akan koreksi dulu teman-teman ya. Koreksinya itu bisa sampai ke, kita bikin trend line kecil seperti ini aja. Nanti di H4 kita bisa lihat. Nah, seperti ini teman-teman kurang lebih ya. Nah, bisa sampai koreksi ke area sini teman-teman ya. Ke area di bawah sini. Ya, di 0,763. Ini area koreksi dari si Aussie US dollar-nya itu sendiri. Oke. Nah, sekarang kita ke gold teman-teman ya, ke gold. Gold ini juga sudah turun cukup dalam teman-teman ya, si gold ini. Tapi ada yang menarik ya, di gold ini dia kan bikin seperti ini ya, bikin bullish flag seperti ini. Dia sempat break dan dia sekarang retrace ke bawah, dan dia sudah masuk ke area demand-nya lagi di sini ya. Dan di H4-nya pun kita lihat ya, dia betul ya, dia masuk sini dan dia bikin rejection ke atas. Jadi intinya untuk si XAU US dollar ini atau gold ini ya, dia akan bertahan, akan bereaksi di sini teman-teman. Ini menjadi level penentuan. Kalau mau trading ya kita nge-buy dulu di sini teman-teman, di area sekarang ya. Kita coba lihat dulu apa yang bisa terjadi di sini. Ya, ini kita sebenarnya bisa buy dulu teman-teman ya untuk si XAU US dollar. Sekarang kita lihat dulu ininya berapa. 100 pips, luar biasa ya dia. Dia punya stop loss-nya tuh 100 pips ke bawah. Jadi yang saya lakukan adalah nanti ketika dia NFP teman-teman ya, NFP dia hasilnya dolarnya bagus, dia pasti akan turun teman-teman goldnya ya. Tapi saya akan tunggu dia di area-area sini teman-teman ya. Di area sini saya akan beli teman-teman. Terutama ketika dia menyentuh 1880-an. 1880 sampai 1876 teman-teman, itu batas saya belinya si XAU US dollar. Oke. Seperti itu untuk gold. Tanya, jika news akan dirilis, apakah posisi kita close dulu? Terima kasih. Kalau saya sih nggak akan ambil posisi apa-apa sampai keluar NFP-nya dulu, Pak. Kalau saya sih seperti itu ya. Kecuali pair-pair yang apa ya, yang tidak sensitif dengan US dollar, itu saya mungkin bisa coba cek gitu. Oke, sekarang saya coba GBP Jepang Yen ya teman-teman ya. GBP Jepang Yen. Ya, kita lihat juga. GBP Jepang Yen kalau dari H4-nya, kita dari D1-nya dulu ya. Di D1-nya dia ada divergence juga teman-teman, calon divergence juga. Dan dia sekarang berada di key levelnya juga nih teman-teman ya, kalau misalnya kita lihat. Kenapa key level? Karena lihat ya, area ini dia membentuk menjadi apa ya, resistan kecil, menjadi support ya. Dan dia jadi resistan lagi, di sini dia kena lagi levelnya. Dan di H4-nya kita lihat apa yang terjadi di sini ya. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat di minornya pun dia sekarang sudah kena resistance minornya teman-teman di atas sini ya. Tapi kita lihat yang terjadi di sini, dia seolah-olah break teman-teman ya. Kalau misalnya kita lihat seperti ini, nanti tinggal dilihat apakah ada momentum bullishnya di M30. Secara teknikalnya sih di sini memang dia membuat Quasimodo seperti ini ya. Jadi seperti head and shoulder inverted nih. Kalau misalnya teman-teman bisa lihat ya sebelah sini. Dan ini headnya, kepalanya, dan ini bagian kanannya teman-teman ya. Sekarang dia lagi bikin shoulder kanan dan siap buat up ke atas. Jadi kalau misalnya kondisinya seperti ini, kita tinggal bikin aja nih dia punya trend line seperti ininya ya. Ya, seperti ini ya. Jadi nanti kita lihat di M30-nya teman-teman.
Seperti ini di GM30-nya kita lihat ada apa. Oke, di M30-nya ini harganya masih apa sih namanya? Berkonsolidasi teman-teman ya di sebelah sini. Dan tampaknya dia juga nggak kuat untuk naik nih kayaknya nih. Ini ada divergence kecil juga ya di area terakhirnya nih. Di sini harganya tendensinya cenderung up, tapi di oscillator dia turun teman-teman ya. Ini belum ada tendensinya kemana-mana, jadi ini kita diam aja teman-teman ya. Ini untung yang masih bisa kita lihat adalah dia punya range-nya nggak terlalu besar segini. Jadi nanti kita lihat dulu nih apa yang akan terjadi ya di daerah sini. Ini mungkin karena efek NFP juga ya teman-teman. Jadi kondisi harganya seperti ini, orang-orang menunggu sampai NFP keluar seperti apa. Jadi harganya di sini-sini aja gitu. Baca stokastik yang valid di time frame berapa, Bang? Untuk stokastik sebenarnya di time frame entry aja ya. Jadi kalau misalnya kalian entry-nya di time frame M30, pakainya di M30 gitu. Karena stokastik itu adalah indikator yang untuk mengukur momentum kalau saya gitu ya. Untuk mengukur momentum melalui divergence gitu. Jadi bisa digunakannya di time frame untuk entry. Itu untuk GBP Jepang Yen ya. Jadi kita bisa tunggu dulu ya. Kita tunggu dulu sampai lihat dia kayak gimana gitu ya. Ininya di H4-nya tuh dia apakah akan nge-break dia punya si neck-nya di sini, inverted head and shoulder-nya, apakah dia akan di-break ke atas ataukah dia akan mantul. Kalau dari sekarang kita belum bisa melihat secara jelas ya teman-teman dia mau kemana harganya. Yang pasti di sini dia muncul divergence, kemungkinan dia akan retrace dulu ke bawah sampai ke area yang di bawah sini teman-teman ya. Sampai di bawah sini di area SND di sini ya. Dan itu mungkin dia akan terbang lagi ke atas karena ini kan inverted head and shoulder seperti itu. Sekarang kita coba apa nih? New Zealand ya, New Zealand aja coba deh. NU, saya coba New Zealand dulu ya. Sama ya, New Zealand USD itu sama dengan per per counternya USD yang lain seperti EU dan juga GU sama Aussie US dollar. Dia membentuk divergence dan kemudian tendensinya dia mau ke bawah kalau misalnya dia nanti NFP-nya keluar gitu. Karena apa? Karena dia nggak ada koreksi juga nih dari kemarin sampai sebelum NFP itu nggak ada koreksi. Jadi kemungkinan NFP itu akan bikin dia koreksi dulu nih di NU ya. Kemudian saya akan coba Euro Jepang ya teman-teman. Kita tandain dulu seperti biasa ya. Oke, untuk si Euro Jepang ya, dia sudah break teman-temannya ke atas ya, dan dia sudah bergerak di atas area konsolidasinya sekarang ya. Dan dia sebenarnya ini sudah bikin seperti ini ya. Dia kena trendline atasnya dan dia mulai ke bawah lagi teman-teman ya. Ini bisa jadi dia bullish channelnya seperti ini. Kita tinggal perhatikan aja. Ini saya bikinin pivotnya teman-teman ya. Nah di sini, jadi kalau misalnya Euro Jepang Yen, kalau misalnya kita mau entry kita tarik Fibo aja teman-teman. Kita tunggu sampai di area crown-nya ya, di sini. Ini menjadi alasan entry yang bagus ya. Jadi 38,2 sampai 618 ya. Kalau misalnya kita entry di 618, ya udah nanti kita tinggal lihat aja di M30-nya ya. Nah, seperti ini. Kita entry-nya di bagian sini, teman-teman ya. Ini menjadi cluster juga nih yang saya garisin merah. Ini menjadi cluster ya, teman-teman ya. Di 126.881 itu bisa jadi area entry yang bagus buat kalian. Jadi kalau misalnya kita entry di sini, stop loss-nya di mana? Stop loss-nya di 786 ya, sekitar 50 pips di bawah gitu. Dan untuk TP-nya kita bisa menggunakan external retracement dari Fibo dari atas ke bawah sini ya. Yaitu kita bisa taruh di 1618 ya. Di sini teman-teman ya.
Ini kita bisa taruh di sini. Jadi kita entry di sini. Kemudian TP-nya itu sekitar 110 pips. Dan kemudian SL kita tuh sekitar 53 pips. Jadi itu masih worth it untuk Euro Jepang Yen ya. Tapi tunggu dulu teman-teman nih, jangan langsung entry sekarang, tunggu sampai dia retrace dulu ke bawah ke 126.6 tadi 126.8 ini teman-teman ya. Ini boleh jadikan titik entry kita. Itu untuk si Euro Jepang Yen ya. Sekarang kita lihat apa nih, Kanada ya, Kanada Jepang ya teman-teman ya. Kanada Jepang itu kita lihat dulu dari secara H4-nya ya. Di sini kita lihat. Oke, di H4-nya kita lihat ada area pentingnya di sini teman-teman ya. Di bagian sini. Kemudian cara garis besarnya dia seperti ini. Oke. Ini dia membentuk sanding triangle yang besar sekali teman-teman ya. Si Kanada Jepang Yen ini. Oke. Dan kita lihat juga di sini di time frame yang kecilnya, di minornya ya. Di H4 kita bisa gambar seperti ini. Dan kita bikin seperti ini juga gitu ya. Dan kalau misalnya kita lihat di daily-nya teman-teman ya, ini kita bisa gambar seperti ini. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, di daily-nya kita lihat dia sekarang berada di trendline atasnya teman-teman ya. Di trendline atasnya dia ke reject ke sini, sekarang dia ke atas, bentuk ke atas ya. Seperti ini, dan dia break ke atas seperti ini. Dan di sini dia ada candle rejection 2 ya. Di sini ada rejection, di sini ada rejection. Kemudian dari H4-nya kita cek teman-teman ya. Dicek di H4-nya, ini kita tinggal bikin kotak di sini aja ya. Ini ada area unfilled ordernya teman-teman di sini ya. Dan dia pas kena, dia retrace ke bawah. Tapi hati-hati teman-teman ya. Ini kalau misalnya dia konfirmasinya adalah nanti di titik merah ini teman-teman ya, yang di garis merah ini. Kenapa di situ? Karena ini loh, ini menjadi area krusialnya dia. Kalau misalnya kita zoom out ya di H4-nya, kita lihat ya, ini menjadi area krusialnya dia ya. Ini kan sebenarnya kan ini kan key point-nya nih ya, yang garis merah ini ya. Structure-nya tuh di sini. Jadi ketika dia break ke atas nih, yang seperti dilakukan sama si sama di pair ya, dia break ke atas, akhirnya ke bawah lagi dan dia bergerak ke bawah. Ini area head-nya ini kan area fake out ya sebenarnya ya. Dan area shoulder-nya ini adalah area sebenarnya. Nah ini kita nggak tahu nih sekarang dia fake out atau enggak. Tapi kalau misalnya dia ke bawah terus ya, ini bisa kembali lagi ke bawah nih, bisa sampai ke jalur sini nih teman-teman ya. Untuk Kanada Jepang sampai jalur sini nih. Jadi sekitar 100 pips ke bawah. Tetapi teman-teman kalau misalnya dia sampai sini dan dia akhirnya reverse lagi ke atas, ini bisa terbang teman-teman sampai ke area atas sini. Oke. Sampai ke 82,7-an. Itu bisa menjadi acuan ya, karena itu itu adalah letak dari si bullish channel-nya ini loh. Oke, bullish channel-nya bisa sampai atas sini, jadi dari sini ke sini. Ya sekitar 100 pips lah ke atas. Itu untuk Kanada Jepang Yen. Kalau saya pribadi, saya bisa mesti lihat dulu di M30-nya kayak gimana ya. Dan ternyata di M30-nya ini dia ada kecenderungan pola untuk dia tuh bearish teman-teman ya. Jadi dia kemungkinan besar akan reverse. Tapi kalau saya pribadi, saya akan tunggu ketika dia sudah break area sini teman-teman ya. Ini yang saya kotakin merah. Ya ini ya. Ini menjadi area the best untuk kita entry sell. Jadi skenario-nya adalah kita tunggu dia sampai jalan aja, nggak apa-apa ke sini ya, nanti dia retest ke atas lagi pasti teman-teman ya. Kalau kondisi seperti ini pasti dia retest ke atas kayak gini contohnya ya. Nah pada saat dia masuk sini lagi, ini kita baru entry nih untuk Kanada Jepang Yen. Itu untuk amannya seperti itu ya. Dan hasilnya untuk TP-nya itu di 81.55. Itu untuk Kanada Jepang Yen ya.
Sorry, ini yang ini untuk yang BEP-nya ya di 81.55. Kalau untuk TP-nya ya kalian bisa kejar di bawah sini teman-teman sampai 100 pips ke bawah nih. Sampai ke area sini ya, yang 80.831 itu menjadi area TP kalian ya, sekitar 95 pips. Oke. Itu untuk Kanada Jepang yen. USD Jepang ya. USD Jepang, oke, saya coba USD Jepang. Tadi kita belum bahas ya USD Jepang ya. Oke, USD Jepang. Kalau untuk USD Jepang dia ini di apa di H1 di D1-nya ya. Ini kita lihat sebentar. Nah, seperti ini teman-teman ya. Ini area pentingnya, kemudian di bawah juga ada area pentingnya di sini. Saya perlu tahu dia ini badannya di mana. Oke. Ini menjadi area penting. Ya. Dan ini sekarang dia bikin channel bearish seperti ini. Ini ke bawah juga bikin channel bearish. Kayak gini ya. Nah, ini sekarang dia bergerak dalam channel bearishnya, teman-teman ya. Ini masih belum ada tanda-tanda untuk up ya. Jadi momentumnya tuh nanti dilihat dari si NFP-nya seperti apa ya. Apakah dia bisa pecah ke atas. NFP ini bisa jadi pendorong juga nih kalau misalnya dia mau reverse teman-teman ya. Dia pecahin ke atas baru dia bergerak ke atas. Tapi dari H4-nya kita coba cek. Oke, dari H4-nya ini justru ada signal untuk sell teman-teman ya di USD Jepang yen ya. Dia kena di area supply and demand-nya dan kemudian dia bikin reverse seperti ini, dia kemungkinan akan turun nih teman-teman ya. Sampai mana turunnya? Dia bisa turun sampai area sini. Ya. Yang saya garisin ini ya. 103.168. Ini dia mau turun. Kalau dia turun dulu nih. Jadi NFP ini kemungkinan besar nanti ya dia bisa turun dulu sedikit baru dia up naik ya. Kalau misalnya NFP-nya bagus. Oke, untuk US dollar. Itu untuk USD Jepang yen ya. Untuk momentumnya kita lihat apakah ada momentum. Ya, di sini juga muncul momentum yang so-so ya sebenarnya ya. Kita tinggal tandain di sini seperti biasa. Ini ada divergence juga ke atas ya. Jadi dia tinggal tunggu patah aja nih ke bawah. Ini kita lihat ini stop lossnya berapa? Sekitar 25 pips ya. Ini US dollar sih ya. Jadi saya akan bersabar sampai NFP aja ya. Saya akan cari pair-pair yang tidak ada hubungannya dengan USD dulu untuk coba entry ya teman-teman ya. GBP Jepang yen tadi sudah. Terus Euro Kanada ya coba ya. Saya coba cek Euro Kanada. Dibiasakan kalau misalnya analisa market itu kalau bisa time frame-nya pakai banyak ya. Jadi jangan pakai satu doang, kalau bisa pakai lebih dari satu atau multi time frame gitu ya. Nah, seperti ini jadi kita tahu nih bayangannya seperti apa marketnya nih kan. Kalau misalnya kayak gini kita bisa tahu dia sekarang berada di bawah sini di area resistance yang tadinya jadi resistance sekarang jadi support ya, teman-teman ya. Kemudian kita lihat nih di H4-nya dia gimana gitu. Oh, dia udah mau bikin engulfing di sini. Oke. Tapi kalau dilihat dari pergerakan harganya, dia ini masih agak berat nih ya untuk naik ya. Kita lihat di M30-nya seperti apa. Oke, ini sudah ada pertanda bagus ya. Kalau dia masuk ke atas lagi nih kemungkinan besar nih bisa jadi yang namanya false break teman-teman di bawah. Jadi dia kencang nanti larinya ke atas. Oke, itu untuk Euro Kanadanya. Jadi sekarang nih saya lihat Euro Kanada itu saya punya stop loss tuh cuman sekitar 30-40 pips ya teman-teman ya. Kita lihat sekarang range-nya dia ke bawah seperti ini. Dia bikin higher high. Dia kena 786-nya. Oke, it's not a good thing ya. Dia kena 786-nya. Ini sesuatu yang berbahaya. Dia agak susah naik. Kalau seperti ini saya akan coba tandain di atasnya aja ya, di sebelah sini teman-teman ya. Nah, ini kenapa tandain di situ Bang? Karena dia sudah kena
Fibo 786 ya. Kalau saya percayanya kalau orang udah kena 786 tuh dia akan susah untuk balik ke ke trending ke atas gitu. Jadi dia maksimal tuh 200 pips ke atas dengan resiko sekitar 40 pips ya. Kita lihat dulu dari berbagai perspektif di sini ya, kita lihat. Oke, di sini juga udah ada area SND yang bagus teman-teman ya, bisa jadi decision kita juga. Oke teman-teman ya, di sini saya akan coba nih untuk untuk open posisi ya. Ini saya lihat dulu nih, dia sudah kena 78 ya belum? Oke. Di sini belum kena 78-nya, jadi ya kita tinggal lihat ya. Jadi area saya di sini ini menjadi area bagus untuk stop loss teman-teman ya. Stop lossnya itu cukup di bawahnya ini aja gitu ya. Oke, di sini saya akan coba untuk trading buy teman-teman ya. Di sini untuk TP-nya saya akan di atas teman-teman ya. Di area sini tentunya. Dan untuk TP-nya, untuk SL-nya saya akan di bawah sini aja cukup. Oke. Loss motion. Oke, loss motionnya sudah beres teman-teman ya. Saya akan di sekitar sini untuk SL-nya. Kenapa TP-nya di daerah sini? Karena sekali lagi ini key point, structure point di sini teman-teman ya. Kalau teman-teman bisa lihat. Jadi menurut saya ini juga menjadi area TP yang bagus. Pertama, exit strateginya 130 pips, not bad ya teman-teman. Risk reward ratio-nya juga cukup bagus. So ini oke nih tradingnya Euro Kanada ya. Oke, itu untuk Euro Kanada. Aussie Jepang. Bang, lu kok sekarang pakai time frame D1? Enggak, bro ya. Gue nggak pakai D1 ya. D1 itu gue hanya melihat sesuatu apa sih ibaratnya gerakan hariannya dia gimana. Soalnya kenapa? Gue belum melihat sama sekali lihat market hari ini, bro ya. Jadi kalau belum lihat market sama sekali tuh gue harus screening dari awal lagi, benar-benar dari D1-nya, dari H4-nya gimana ya, dari M30. Tapi gue tetap pakai H4 M30, bro. Gitu ya. D1 itu gue hanya melihat pergerakan dia hariannya gimana, day by day-nya seperti apa. Untuk melihat range candle-nya juga kayak gimana gitu ya. Untuk trading gue tetap pakai H4 dan M30. Tetap. Aussie Jepang. Aussie Jepang. Aussie Jepang ya, kita coba cek teman-teman ya. Dia juga berada di ujung trendline-nya nih Aussie Jepang ya. Ini kenapa gambarnya banyak banget ya? Ya, ini Aussie Jepang, gue gambarin ulang. Ya, dia berada di atas ya. Dari H4-nya kita bisa lihat di seperti ini gambarnya, dia sudah di ujung. Secara trend line-nya juga dia sudah patah nih teman-teman ya, sudah mengalami percepatan, maksudnya bukan patah, sudah mengalami percepatan seperti ini. Dan ini harusnya dia kan rising wedge ya, harusnya seperti ini kan dia ya, tapi dia akhirnya mengalami percepatan ke atas. Dan biasanya ini sudah mau sudah mau TP nih, kayak gini-gini nih. Kita bisa cek di sini 1:1-nya seperti apa. Iya ya, sudah mau TP teman-teman ya. Ini harusnya dia 1:1, dia bisa balik ke bawah nih teman-teman. Jadi dia kena sedikit lagi ke atas, dia reverse nih. Dan ini tanda sign-nya dia untuk pelemahan market juga sudah mulai terlihat di awal. Di sini ya sudah muncul rejection ya. Jadi menurut gue nanti dia akan kalau dia masih akan naik, dia akan bikin rejection terus. Dan akhirnya sampai sini dia balik ya. Ini kalau mau sniperan juga bisa nih ya, di area 81,164 nih buat teman-teman ya. Kalau Aussie USD gimana bang? Saya sudah bahas bro di depan, tinggal di kedepanin aja videonya, dimajuin ke depan ya. Pakai MA periode berapa bang? Saya pakai MA 90 ini bro. MA ya, bukan MA doang. Saya pakai exponential moving average 90. Oke. Nggak ada Saweria bang. Apa itu Saweria? Papua hadir, Bo Pranky, thank you.
Bisa jelasin tentang OctaFX gimana saya mau join soalnya, makasih. OctaFX tuh broker ya bro ya. Dan untuk join kalian tinggal klik aja link di description di bawah ya, tentang link OctaFX itu diklik aja, nanti ikutin aja panduannya. Dan untuk depositnya bisa pakai kode promo ya. Kalian bisa pakai deposit menggunakan virtual account dari bank manapun ya, bisa transfer pakai mobile banking segala macem. Udah mulai gampang sekarang. Dow Jones, oke, Dow Jones ya. Coba Dow Jones. US 30 ya Dow Jones ya. Ini indeks ya sekarang ya. Dow Jones dia mengalami percepatan juga ya di sini ya teman-teman ya. Dan kita lihat kita tandain dulu ya di D1 ini, kita tandain area-area penting dulu sebentar. Di sini ya. Kemudian kita mau tahu dia mau gerak sampai mana, kita bisa pakai ini. Oke, seperti ini ya. Nah, di D1-nya teman-teman ya, dia ini kan sudah kena 61618-nya nih. Ini kemungkinan dia bakal retrace ke bawah dulu nih. Retrace-nya sampai mana? Sampai sini, teman-teman ya. Jadi, kalian bisa ambil posisi buy di sini nih nanti nih. Oke. Kalau kalian mau buy Dow Jones, buy-nya tuh pada saat di bawah sini di 30.000 yang saya areain abu-abu di sini loh. Lebih tepatnya di sini nih, yang saya lebih kecilin ya. Jadi di area di 30.721 sampai di 30.800. Itu menjadi area buy kalian. Kalian bisa buy di sini ya. Nanti udah sampai sini dia naik lagi teman-teman ya. Sini saya juga mau taruh deh buy limit ya. Dow Jones. Tapi hati-hati ya, trading Dow Jones dia punya pipsnya tuh besar ya teman-teman. Range-nya besar. So buat kalian tuh yang trading indeks apapun itulah ya, yang namanya indeks ya, Nasdaq kayak Dow Jones itu hati-hati ya. Tidak seperti trade pair currency ya di sini ya. Nasdaq sekalian bang, terakhir ya Nasdaq. Untuk Nasdaq ini mirip sama pergerakannya apa tadi ini ya? Bukan Dow Jones ini. Dia bikin seperti ini ya. Sorry. Seperti ini ya, dan yang terakhirnya dia bikin up lagi, ini juga bikin double bikin kelihatannya dia bakal bikin triple ini ya. Divergence-nya tuh compounding ya, 3 kali. Di H4-nya kita lihat ya sebentar. Di M30-nya ada yang aneh enggak? Enggak ada ya, belum ada yang aneh ya di sini ya. Sekarang di H4-nya apakah ada yang Oke, nggak ada juga. Oke, di H4-nya ya dia bikin yang namanya di sini neckline-nya ya. Ini harus diperhatikan di area sini, dan kemudian area yang penting lagi berikutnya di area sini. Oke. Nah, teman-teman sama ya, Nasdaq ini juga dia kan udah sampai atas ini ya. Dia kemungkinan akan retrace dulu ke bawah nih, teman-teman. Jadi kalian bisa tungguin ke bawah sini, atau kalau kalian mau open posisi sekarang kalian nge-sell harusnya, jangan nge-buy ya. Kalau buy ini terlalu beresiko ya teman-teman ya. Jadi kalian lebih baik nge-sell dulu. Lebih baik nge-sell dulu ya. Stop lossnya nggak usah terlalu banyak ya kalau udah ini. Soalnya kan dia udah di ujung nih. Stop lossnya cukup di atas ini aja nih. Ini aja udah 100 pips nih teman-teman ya. Jadi ya SL untuk Nasdaq 100 pips ya kecil lah ya kalau kalian biasa trading Nasdaq. Ya SL-nya 100 pips aja ya. Nanti lotnya disesuaikan aja. Kalian nge-sell dulu, ngambilnya 200 pips teman-teman ya. Sorry, SL-nya bukan 100 pips. Ini SL-nya cuman 60 sampai 70 pips, oke. Ya 70 sampai 80 pips lah. Tetapi kalian ngambil TP-nya itu kan sekitar 280 pips. Jadi ini hal yang wajar sekali gitu ya dalam Nasdaq. Oke, seperti itu. NFP rilis jam berapa, Bang? Jam 8:30 malam ya. Jadi nanti ditungguin aja jam 8:30 malam seperti apa. GBP Jepang Yen ada HNS nggak, Bang? GBP Jepang Yen di H berapa tuh ada HNS-nya? Kalau boleh tahu. Ini sih yang tadi saya bilang ya. GBP Jepang Yen itu ada semacam inverted head and shoulder teman-teman ya di sini. Yang ditandai dengan ini ini area left-nya teman-teman ya di sebelah sini ya. Ini kepalanya, oke, shoulder-nya. Nah, ini right shoulder-nya nih teman-teman.
Ya kalau saya sih tadi JBP Jepang Yen ini saya tidak mau ambil tindakan apapun dulu karena lihat candle sininya ya ini agak aneh gitu. eh ini mau saya bilang build up juga enggak gitu ya. Kenapa? Karena ini terjadinya itu bukan pas di sini teman-teman. Dia harus pas di sini ya kalau mau dibilang build up ya teman-teman ya. Di sini. Ya ini kemungkinan besar sih dia harusnya kalau misalnya dia gagal teman-teman, divergence ini kan bisa gagal nih. Kalau divergence gagal dia akan up nih teman-teman JBP Jepang Yen. Jadi kalau kalian mau spekulasi, kalau saya pribadi di kondisi kayak gini yang dia merayap sendiri kondisinya terus dia kan divergence-nya cenderung mau gagal, ya saya tinggal buy aja teman-teman sekarang ya. Saya buy dan kemudian stop loss-nya di mana? Ini saya buy-nya gimana? Saya kurungin aja seperti ini. Stop loss-nya cukup di bawah sini ya. Jadi stop loss-nya tuh hanya sekitar 20 pips teman-teman ya. Ini saya akan lakukan aja sekarang ya. Saya akan trading lagi di sini GBP Jepang Yen M30. Dan ini hanya spekulasi teman-teman ya. Ini hanya spekulasi. Kenapa? Karena saya melihat si GBP Jepang Yen ini ya, dia itu dia punya divergence cenderung gagal pertama, dan dia cenderung untuk build up di atas ini untuk terbang lebih tinggi gitu ya. Jadi ini spekulasi bener-bener. Kalau misalnya kalian mau entry ya di sini saya nge-buy. Saya cukup SL tuh di bawah sini ya. Nggak terlalu banyak, sekitar 20 pips aja gitu ya. 20 pips sampai 25 pips ya. Jadi saya akan buy di sini. Sebentar ya, saya tunggu dia sampai ke area tengah-tengah dulu. Nggak dikasih ternyata, ya sudah, saya buy aja sampai sini. Yang penting stop loss ya teman-teman ya. Stop loss-nya itu cukup penting di sini ya. Stop loss-nya jadi berapa ini? Kurang lebih 26 pips ya. Jadi nggak banyak stop loss-nya. Tapi TP-nya di sini yang menarik ya. TP-nya ini kalau misalnya dia sampai up teman-teman ke atas ya. Ini dia 1:1 ini aja udah berapa nih ya? Kalau kita cek. Nih ya. Udah 150 pips. Oke. Saya kasih bawah dikit. Jadi risk reward-nya ini luar biasa teman-teman ya untuk GBP Jepang Yen. Tapi sekali lagi ini spekulasi ya. Resiko ditanggung sendiri, ini spekulasi, oke? UJ tadi udah dibahas kok, bisa dicek sebelumnya. Oke. Tentang Big Bangs, Bang, saya nemu video terkait Big Bangs. Bisa dijelaskan secara singkat gimana itu, Bang? Don't be popular kids. Oke. Jadi semua di instrumen finansial ya, itu pasti ada yang namanya smart money, teman-teman ya. Entah itu di saham, entah itu di forex ya, entah itu di cryptocurrency, itu ada yang namanya big player, big boys, smart money, institution, apapun, you name it gitu ya. Itu pasti ada orang-orang seperti itu. Dan mereka itu predator, teman-teman ya. Retail ini adalah mangsa ya. Jadi to be honest ya, ugly truth-nya ya, ini financial trading financial ini tuh adalah zero sum game, teman-teman ya. Jadi ketika ada yang profit, sudah pasti ada yang loss. Itu ugly truth-nya. Harus diakui. Sekarang kita tinggal pilih aja mau jadi predator atau mau jadi mangsa. Don't be popular kids maksudnya seperti apa? Ya ketika kita tidak mencolok ya. Intinya ketika kita sudah mulai mencolok di dalam market, itu pasti akan dilirik sama mereka, dan itu predator itu akan mulai mulai fokusnya tuh ke kita gitu. Makanya kalau di dalam trading itu, kenapa yang di saham terutama ya, di saham Indo itu sudah merupakan contoh kecil aja sih ya, contoh kecil yang bisa kita lihat. Kenapa kalau pemain-pemain yang retail, tetapi pemain besar retailnya itu dia memecah duitnya di berbagai sekuritas, karena supaya nggak kelihatan yang beli itu siapa gitu. Karena kalau misalnya orang tahu ada satu orang retail yang beli dengan jumlah yang cukup banyak, itu pasti akan dimakan, teman-teman. Itu sih fungsi maksudnya penjelasan tentang big banks, dan juga jangan terlalu jadi anak terkenal di dalam trading gitu ya. Oke, teman-teman, mungkin segini dulu live trade hari ini ya. Thank you sekali lagi. Gue ingetin buat kalian yang mau coba trading forex tapi belum punya broker, kalian bisa cek yang namanya OctaFX, linknya ada di bawah. Kalian tinggal daftar melalui link tersebut, dan kemudian kalian bisa melakukan deposit dengan menggunakan kode promo yang ada di kanan bawah kalian. Oke, thank you sekali lagi. Sekali lagi ini hanya sharing, teman-teman. Gua nggak mengharuskan kalian ikutin apa yang gue lakukan di sini. Kalian perhatikan lotnya, jangan samakan sama gua gitu ya. Dan juga resikonya kalian harus tahu. Resiko ditanggung pemenang. Ini adalah sekedar sharing, bukannya signals, teman-teman ya. Jadi gue disclaimer dulu di depan.
Oke, thank you teman-teman. Sampai jumpa di live thread berikutnya Jumat depan. Gua akan live thread lagi di jam yang sama, jam 7 malam ya, setiap hari Jumat jam 7 malam. So, pastikan kalian hadir, undang sebanyak-banyaknya teman kalian yang nganggur di rumah yang mau trading tapi nggak ada teman. Oke. Sampai jumpa teman-teman. Thank you sekali lagi. Bye-bye.